Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Indriani, NPM 1801072204, kelas D, semester 7. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa motivasi ada dalam diri individu? Jadi, motivasi adalah sebuah proses, intensitas, arahan, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi intinya motivasi itu sesuatu hal yang membuat kita mencapai target atau tujuan tertentu, mendorong kita untuk selalu memikirkan target atau tujuan apa yang harus kita lakukan. Selain adanya motivasi, kita sulit untuk menargetkan cita-cita atau tujuan tertentu karena kurangnya semangat untuk mencapaikan cita-cita dan target yang kita targetkan. Adanya motivasi yang kuat, kita akan mencapai target lebih cepat dan lebih tepat, mengapresiasi penghargaan dalam diri kita dan menjadikan diri kita lebih baik. Pertanyaan kedua yaitu mengapa seseorang wirausaha harus mampu mengarahkan dan memotivasi orang-orang di sekitar lingkungannya. Karena seorang wirausaha itu sangat berpengaruh di daerah atau lingkungan tersebut. Cara mengarahkan dan memotivasi seseorang lingkungan kerja itu yaitu dengan cara membuat tempat kerja itu menjadi situasi yang positif, nyaman, berupa dengan menyenangkan, dengan kita bersenyum, ramah. Itu salah satu hal yang membuat memotivasi dan mengarahkan. Tentunya membuat lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi termotivasi untuk semangat untuk bekerja dan ramah lingkungan kepada orang-orang di sekitar lainnya juga semakin luas pemikirannya. Kemudian kita taat, bisa memanage waktu tepat. Itu juga dapat membuat sekitar lingkungan kita termotivasi. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa usaha-usaha kecil itu sering gagal? Menurut saya, usaha yang kecil itu sering gagal karena tidak ada atau kurangnya niat dalam membuka usaha tersebut, seperti kurangnya motivasi, kurangnya ilmu. Ilmu itu penting untuk membuka usaha, mau kecil apapun besar, kita harus mempunyai ilmu, mempunyai motivasi yang kuat, dan kedepannya seperti apa, modalnya. Bisa juga sekitar lingkungannya juga membuka usaha yang sama, kurangnya kreativitas, inovatif juga kurang, dan kesalahan dalam pemasarannya itu sendiri. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan cerita sukses pengusaha di Indonesia. Jadi saya di sini akan menceritakan salah satu pengusaha sukses muda yang bernama Nadiem Karim. Di sini siapa yang nggak kenal namanya Nadiem Karim, yaitu pengusaha Gojek yang terkenal dan sekarang sukses. Beliau lahir pada 4 Juli 1984, menempuh SMA di Singapura dan sarjana International Relationship di Brown University Amerika Serikat. Serta kemudian pendidikan kembali ke master di Harvard Business School. Dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, beliau bekerja di suatu perusahaan yang besar dan kemudian beliau membangun atau mendirikan PT Gojek Indonesia. Gojek Indonesia, jasa transportasi Gojek di Indonesia yang pesat pada tanggal diluncurkannya 2015. Awal berdirinya Gojek yaitu ide Nadiem yang melihat faktor permasalahan utama seorang ojek yang menunggu penumpang, produktifnya tukang ojek yang kerap mangkal dan menunggu penumpang. Disitulah ide Nadiem
inovasi kreatifnya yang mampu menghubungkan antara tukang ojek dan penumpang yang berbasis internet tanpa menunggu di pangkalan. Pengendara ojek online dan penumpang tidak harus menunggu lagi, bisa mengorder kapan saja dan di mana saja. Telah menunjukkan prestasinya, setidaknya ada 10.000 Gojek yang bergabung. Tentunya sumber peningkatan yang drastis meningkat yang berbasis Android. Layanan PT Gojek Indonesia dapat terus melayani masyarakat dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkan. Pertanyaan yang kelima yaitu kendala apa yang dihadapi wirausaha sehingga wirausaha itu enggan berwirausaha. Baik, menurut saya kendalanya itu faktor utama adalah modal. Modal itu penting bagi wirausaha maupun modal kecil ataupun modal besar. Terus kemudian ada kendala yang lain yaitu seperti niat dan keinginan terhadap seseorang itu, apakah ingin berwirausaha atau tidak, kemudian planningnya, terus kemudian kedepannya, memikirkan kedepannya, kemudian yang paling penting seseorang itu enggan berwirausaha karena tidak ingin merasa gagal dalam berwirausaha. Karena dalam berwirausaha itu pasti ada memiliki jatuh bangunnya. Berwirausaha itu cenderung berpikir takut gagal dan takut yang namanya rugi, karena pada dasarnya wirausaha itu pasti ada rugi dan untung. Faktor lainnya yaitu kurangnya relasi, kemudian tidak adanya dukungan dari keluarga. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.